Hey, what's up guys? Saya Ersen. Ini adalah salah satu mouse gaming premium dari Asus ROG. Langsung aja kita lihat guys. Ini dibungkus plastik dengan logo ROG dan ada tulisan Republic of Gamer. Saya banyak mengelilingi plastiknya dan ini adalah boxnya. Ini adalah Asus ROG Cakram X Origin. Yap, ada tambahan Origin di belakangnya. Ini merupakan varian paling baru dari ROG Cakram. Dia ada beberapa varian ya, lebih tepatnya ada 4 termasuk si yang Cakram X Origin ini. Ini sambil kita lihat sekeliling kotaknya, di depannya ada logo ROG yang mengkilap warna merah, glossy. Di sini ada awards yang udah didapatkan oleh mouse ini. Lalu support Nvidia Reflex juga, ada Asus Aura Sync. Dan di sini ada namanya dengan efek hologram warna-warninya ini keren banget sih. Wireless gaming mouse 2,4 GHz dan Bluetooth. Oke, lalu kita lihat ke kanannya. Di sini juga ada namanya Cakram X Origin. Di sebelah sini ada tulisan-tulisan dengan bahasa lain. Di sini dapat dilihat 900 mAh 5 volt. Mungkin ini kapasitas baterainya ya. Lalu di belakang juga ada lagi bentukan dari mouse-nya dan beberapa fiturnya. Ada Asus Aura Sync lagi, push fit switch socket Gen 2, lalu ada ROG Aimpoint optical sensor. Nah, di sini ada ringkasan tentang spesifikasi singkatnya ya, bisa dilihat di sini. Oke, di atas seperti ini dan di bawahnya seperti ini. Ini sambil saya buka dulu segelnya. Oke, ini sedikit saya jelasin dulu ya. Ada yang namanya Nvidia Reflex. Ini adalah fitur low latency yang diberikan oleh Nvidia. Nvidia Reflex ini tuh ada di beberapa perangkat seperti di mouse, di monitor, dan juga di GPU. Jadi untuk mengaktifkan Nvidia Reflex, kalian harus punya satu set perangkat yang support Nvidia Reflex ini, mulai dari mouse-nya, monitornya, dan GPU-nya. Oke. Lalu untuk variannya, nah ini adalah varian terbaru dari ROG Cakram, yaitu ROG Cakram X Origin. Untuk varian paling rendahnya ada ROG Cakram Core, itu yang wired, yang kabel. Lalu di atasnya ada ROG Cakram aja, nah itu adalah varian wirelessnya. Untuk yang ROG Cakram aja itu dia punya 3 koneksi juga wireless, dan secara spesifikasi dia ada di atas yang wired, yang core. Lalu di atas yang ROG Cakram ada ROG Cakram X. Nah, ROG Cakram X Wireless ini adalah menurut saya ya, varian yang tertinggi, bahkan lebih bagus dari yang ROG Cakram X Origin ini. Kenapa? Karena secara spek dia ada di atas ROG Cakram yang ROG Cakram aja, yang wireless yang biasa. Dan dia punya key wireless charging. Untuk yang ROG Cakram aja juga dia punya key wireless charging ya. Nah, terus jadi bedanya apa sih ROG Cakram X Wireless dengan ROG Cakram X Origin Wireless? Bedanya cuma satu, di key wireless charging. Jadi secara spesifikasi ini udah mentok atas, sama persis dengan ROG Cakram X, namun tanpa key wireless charging. Begitu. Sambil saya buka boxnya, oke. Mewah banget ya. Karena udah nggak punya key wireless charging, yang mana di dalam mouse ini pasti udah nggak ada coil wireless chargingnya. Jadi secara bobot, mouse ini lebih ringan 4 gram dibandingkan dengan yang Asus ROG Cakram X. Oke, bedanya udah di situ doang. Sisanya speknya ini udah mentok atas. Ada di atas yang ROG Cakram Core dan ada di atas yang ROG Cakram Wireless. Oke, ini boxnya. Di samping sini tuh ada magnetnya ya. Jadi dia bisa nutup gini. Kita buka. Wow, beda ya, kalau mouse premium itu boxnya mewah, dan ini ukuran boxnya gede banget loh untuk sebuah mouse. Di sininya dikasih foam yang empuk buat melindungi mouse dan komponen-komponen di dalamnya. Lalu di sini baru ada mouse-nya. Ini unboxing experience yang asik sih, mewah dan rapi. Oke, ininya juga foam, tebal banget, bukan plastik, ini foam. Lalu kita dapat
lihat langsung mouse-nya dengan ada aksesoris-aksesoris yang kita dapat di sekitarnya. Oke, yang pertama ada ini seperti pinset. Ini adalah switch opener atau switch puller. Ini untuk mencabut switch dari mouse-nya. Karena mouse ini juga udah hot swap seperti biasa, mouse ROG itu kebanyakan udah hot swap, jadi mau cabut pasangnya itu gampang banget. Jadi dikasih switch puller seperti ini. Ini bahannya metal dan ini bagus banget sih kualitasnya. Di sini ada tulisannya Republic of Gamers. Oke, situ ada tulisannya ya, nggak fokus kameranya. Kita masukin lagi. Oke, berikutnya ada ini. Nah, ini bentuknya seperti adapter ya, dari Type C ke Type A, dan ini dua-duanya female. Ini ada klipnya dari metal, ada tulisan ROG-nya juga. Di depan ada logo ROG-nya juga. Nah, ini fungsinya untuk sebagai adapter extension. Di saat kita mau pakai dongle wireless-nya, nah kalau kita pakai PC, mungkin kita taruh desktop PC atau CPU kita itu terlalu jauh dari mejanya. Jadi kita kasih ini supaya posisinya lebih dekat dengan mouse-nya sehingga mengurangi latency. Lalu berikutnya di sini ada dua bulatan plastik ini. Nah, oke, yang pertama itu yang ini tuh untuk tutup dari joysticknya. Mouse ini punya joystick di sisi kirinya, yang mana kalau kita nggak mau pakai joystick itu, kita bisa cabut yang udah ada di mouse-nya, kita tutup pakai ini. Jadi ini untuk menutup joystick. Lalu yang ini adalah opsi untuk joysticknya. Kan saya ambil dulu mouse-nya. Oke, nah kita lihat ya, ada joysticknya kan. Nah, ini untuk ganti dengan yang ini. Bedanya apa? Beda di ukuran ketinggiannya aja. Yang salah satu itu lebih pendek, yang salah satu lebih tinggi atau lebih panjang. Oke. Lalu ini ada seperti tutup botol ya. Ini untuk kustomisasi dari logo ROG yang ada di belakang mouse ini. Jadi kita bisa tutupin dia dengan gambar atau logo suka-suka kita, supaya tampilan yang keluar dari lighting yang di belakang ini tuh udah nggak berbentuk logo mata ROG, tapi membentuk logo yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sini saya ambil lagi mouse-nya, saya taruh ke samping. Kita buka. Oh, lihat ini foamnya setebal ini untuk menaruh mouse dan komponen-komponennya. Dan di bawahnya ada lagi rapi banget. Oke, pertama kabel. Ini mouse ini karena 3 koneksi, jadi dia sudah pasti bisa pakai kabel juga ya. Kalau kita mau main game yang kompetitif banget, kita pakai kabel supaya latensinya minim dan polling rate-nya itu dapat yang paling tinggi. Kabelnya itu udah yang koneksinya dari Type C ke Type A. Oke, ini biasa disebut ROG sebagai ROG Paracord. Tapi sayang kok ini nggak gold plated kayak dulu ya. Dulu saya pakai Gladius 1 itu ROG Paracord-nya gold plated. Jadi bagus gitu. Ini udah braided dan ini panjangnya kalau nggak salah 1,5 meter atau 2 meter gitu ya. Pokoknya ini kabelnya panjang banget. Lalu di sebelah sini ada dikasih bungkusan kertas dengan logo ROG. Nah, ini kalau kita buka. Oke. Nah, ini isinya pouch dan di luarnya ada meshnya, jaring-jaring. Oke, ini untuk bawa mouse-nya karena ini adalah mouse yang bisa wireless. Jadi sudah pasti pemiliknya mungkin akan bawa mouse ini kemana-mana, nggak stay di meja desktop di rumahnya. Oke, di bawahnya lagi ada petunjuk penggunaan, lalu ada kartu garansi, dan ada stiker yang keren banget. Stikernya ROG sekarang ada holografik warna-warninya gitu, logo mata ROG dan tulisan ROG. Wah, ini keren banget sih, mau dipakai tapi sayang juga ya, jadi kita simpen aja. Oke, kita balikin lagi ke sini, kita fokus ke mouse-nya. Oke, ini adalah mouse-nya ROG Cakram X Origin. Oke, di bawahnya masih ada plastiknya, kita kletek dulu plastiknya. Wow, satisfying banget ya. Oke, nah di bawahnya sini tuh ada 3 mousepad yang ukurannya cukup besar, 100% TTFI. Lalu di sini juga kita lihat ada tombol dan ada 2 tombol dan ada 1 switch.
Yang pertama tombol pair, ini kalau kita lagi pakai mode Bluetooth. Untuk pairing kita pakai tombol ini. Lalu yang di tengah sini adalah switchnya buat pilih koneksi. Mau pakai kabel di tengah, atau ke kiri ke Bluetooth, atau kanan pakai yang dongle 2,4 GHz. Untuk Bluetoothnya ini, kalau nggak salah dia udah pakai Bluetooth 5.2. Lalu di sebelah sini ada tombol DPI buat kita ganti-ganti DPI-nya, yang mana bisa kita atur pakai scroll wheel-nya nanti. Oke, dan kalau kalian lihat di bawah sini tuh nggak ada lubang baut ya untuk bongkar mouse-nya. Karena mouse ini udah pakai sistem magnet yang bisa kita buka dari atas. Jadi ini easy access. Nah, untuk dari desain mouse ini tuh dia ergonomis untuk pengguna tangan kanan ya. Jadi nggak bisa untuk orang-orang kidal. Dia nggak ambidextrous modelnya. Jadi ergonomis untuk tangan kanan aja. Lalu kita lihat ke sebelah samping sini ada tombol. Di samping sini ada 4 tombol yang cukup clicky kalau dipegang dan solid. Lalu tadi ada joystick yang tadi. Nah, ini bisa kita custom di softwarenya ROG Asus Armoury Crate, dan bisa kita ganti-ganti juga. Kita bisa cabut, kita bisa ganti dengan yang tadi kita dapat cadangan. Lalu tampak depan sini ada port Type-C dan ada bagian plastik ini tuh itu RGB lightingnya nanti bisa nyala. Di sebelah kanannya ada garis-garis dan tulisan atau logo ROG. Yang bagian kanannya ini tuh bahannya seperti karet ya, sama kayak yang kirinya gini. Ini enak sih buat dipegang, menambahkan grip saat kita pegang. Lalu di atas ada scroll wheel dan ada 2 clicker utama, kiri dan kanan yang terpisah. Seperti biasa ROG terpisah ya. Oke, dan kalau kalian perhatiin bagian desain atasnya ini, itu warnanya nggak full hitam loh, tapi agak transparan atau semi transparan hitam, atau bisa dibilang smoke black, yang mana ini nambah nuansa keren dan futuristik banget. Jadi kalian bisa ngintip sedikit bagian dalamnya. Nah, di belakang sini ada logo ROG, not ROG-nya yang akan nyala kalau kita nyalain mouse-nya. Oke, sekarang saya mau buka mouse-nya ini. Oh iya, di sini di bawah scroll wheel ada tombol. Oh, ternyata ini bukan tombol DPI. Saya lupa tombol DPI-nya tadi udah ada di bawah ya. Oke, sekarang saya mau buka. Untuk bukanya kita congkel dari celah yang ada di sini. Oke, mudah banget bukanya. Lihat ini transparan hitamnya. Smoke black. Dan ini bagian dalamnya. Nah, kita sekarang bisa lihat logo ROG-nya. Nah, ini yang kalau kita cabut bisa kita ganti sama yang kita dapat tadi untuk kita custom logonya. Ini dalamannya rapi banget ya. Dan baut-bautnya baru ada di dalam. Oke, nah kalau mau ganti switch gimana? Kita buka juga si klikannya ini. Ini bisa dibuka juga. Oke, sebentar. Oh, begitu caranya. Ternyata dia satu bagian ini dicabut semua. Oke, pakai magnet juga. Sini ada magnetnya kelihatan 2 biji. Dan di depan sini ada switchnya, yang switch dari ROG-nya. Tadi di dalam boxnya kita dapat 2 switch cadangan, yang itu adalah switch Omron. Dan di sini juga ada dongle-nya ya, baru sadar saya. Jadi ada 2 switch cadangan Omron dan ada 1 dongle. Dongle-nya ini kita bisa taruh di dalam mouse-nya. Ambil. Oke, dongle-nya kita bisa taruh sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau buat dibawa kemana-mana bisa. Kita balikin lagi dongle-nya. Lalu switch Omron-nya kita lihat. Ini switch Omron yang cadangannya. Dia modelnya yang 3 pin atau 3 kaki. Oke, sekarang kita cabut switch dari ROG-nya. Keren banget sih, ini switch-nya warna merah transparan gitu ya. Oke, ini switch yang dari ROG-nya, dia juga yang 3 kaki. Namun kita lihat di dalam sini untuk soketnya itu modelnya yang bisa kita pakai switch yang 3 kaki dan pakai yang 5 kaki pun dia bisa.
Jadi ini lebih leluasa ya kalau kita mau custom switch-nya. Oke, kita pasang lagi switch. Oke, jadi begini aja sih tampilan mouse-nya. Saat dibongkar rapi, gak berantakan. Dan bukannya buat bongkar-bongkar switch-nya gampang banget. Total ada 11 tombol. Dia juga punya spesifikasi DPI-nya bisa sampai 36.000 DPI, yang mana saya nggak tahu itu kepake buat apa, karena saya nggak pernah pakai DPI setinggi itu. Lalu dia untuk kecepatannya dia ada di 650 IPS inch per second, dan untuk akselerasinya dia ada di 50G. Untuk polling rate-nya, kalau kita pakai kabel kita bakal dapat polling rate paling tinggi di 8000 Hz. Kalau kita pakai dongle 2,4 GHz nya kita bakal dapat polling rate sebesar 1000 Hz. Nah, kalau kita pakai Bluetooth-nya kita dapat polling rate yang kecil ada di 250 Hz. Itu cocoknya kalau kita pakai buat kerja-kerja aja. Pakai Bluetooth. Nah, oke, jadi seperti ini tampilan dari Asus ROG Armoury Crate. Nah, kalau mouse-nya sudah dikoneksi ke laptop atau ke PC, kalian bisa pilih menu yang ada di sini, device. Nah, di sini akan terlihat tuh tulisan mouse kalian, ROG Cakram X atau Cakram X Origin. Dan di sini juga ada logo WiFi kecil. Ini berarti kalian lagi pakai koneksi dari RF 2,4 GHz dongle-nya. Kalau kalian pakai Bluetooth, logo ini berubah jadi logo Bluetooth. Kalau kalian pakai kabel, nanti logo ini hilang. Pilih aja mouse-nya. Oke. Nah, dia tampilannya seperti ini. Asus ROG Cakram X, Cakram X Origin. Bisa kalian setting makro dari tombol-tombolnya, ada left button, scroll down, right button, scroll up, scroll click. Ini tampak atas, lalu tampak kirinya karena di kirinya juga ada tombol. Ini joysticknya juga bisa kalian setting. Lalu 4 tombol yang di samping juga bisa kalian setting. Oke. Lalu ke tab berikutnya, di sini juga ada profile. Sini juga ada profile yang bisa kalian ganti-ganti. Sebentar. Oke. Jadi profile ini nggak bisa kita buka kalau aplikasi Aura Sync-nya lagi nyala. Nanti kita tutup. Pokoknya di sini ada profile yang bisa kalian pilih dan set berdasarkan profile. Lalu di tab performance, di sini kita bisa atur sensitivitasnya, yaitu DPI-nya ada 4 tingkatan. Nah, di sini udah saya setting khusus saya ya. Lalu ada XY sensitivity juga bisa di enable dan disable. Lalu di bawah sini ada polling rate. Nah, polling rate ini karena saya lagi pakai koneksi dongle, jadi maksimalnya ada di 1000 Hz. Polling rate terbaiknya. Kalau kalian pakai Bluetooth itu cuma di 250 Hz. Kalau kalian pakai kabel, itu polling rate-nya opsinya bisa naik sampai ke 8000 Hz. Tapi kalian bisa turunin juga, kalian bisa custom sendiri walaupun kalian lagi pakai kabel. Lalu ada opsi untuk angle snapping dan angle tuning. Lalu kita pindah ke tab lighting. Kayak ini ada banyak banget efek lightingnya, seperti biasa Asus Aura RGB. Lalu di sini ada static, breathing, color cycle, reactive, rainbow, comet, battery mode, partition, dan ada Aura Sync yang mana akan terhubung dengan Aura Creator. Oke, ini saya biasanya pakai yang rainbow aja sih. Rainbow. Nah, di sini juga ada tingkat kecerahannya, mau berapa persen, kecepatannya, lambat, normal, dan fast. Lalu ada direction yang mau dari searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang kita buka Aura Creator-nya. Nah, di sini bisa dilihat tampilan Aura Creator ini buat kustomisasi lampu yang lebih advance lagi. Di sini sama pilihan lampunya, tapi ini lebih advance dari yang tadi. Kenapa? Karena di sini bisa lihat bentuk tampilan editor lampunya aja udah kayak tampilan dari software video editing. Ada timestamp atau timeline-nya di sini. Ada layer-layernya nanti muncul di sini. Ini keren banget sih, PC komponen, device. Ini kalau kalian punya lengkap device-device yang support Aura Sync, pakai ini. Kita close. Kita balikin lagi ke rainbow. Oke, nah kalau kita pakai lighting di luar Aura Sync, kita bisa ganti-ganti nih profile yang ada banyak. Ada 5 settingan profile. Lalu kita geser lagi ke tab calibration. Ini untuk kalibrasi permukaan, yaitu mousepad-nya.
Ada beberapa yang udah preset yang udah tersedia, ya biasa mousepad ROG. Bisa juga kalian manual kalibrasi sendiri kalau mousepad kalian nggak terdaftar di sini. Nah, yang fitur kerennya lagi yang nggak diomongin sama Asus di spek, bahkan di websitenya, adalah lift off distance. Jadi mouse ini tuh bisa disetting lift off distance-nya atau tingkat si sensor ini menangkap jarak dari sensor ke permukaan. Bisa settingan defaultnya itu yang paling low ya. Kalian bisa setting ke yang high juga. Oke, ini keren. Ini fitur yang jarang ada di mouse gaming, berguna. Tapi ini nggak disebut sama Asus sebagai fitur andalannya. Jadi kalau kalian mau setting-setting, jangan lupa lihat tab calibration. Lalu tab berikutnya ada power, persentase baterainya, karena mouse ini wireless, baterainya di charge. Jadi ada persentase baterai, dan kalian bisa setting juga buat alert kalau lowbatnya mau di berapa persen, dan ada sleep mode. Jadi saat mouse ini idle, dia akan masuk ke mode sleep selama berapa menit, dalam waktu berapa menit, atau nggak pernah sama sekali. Sini ada tab firmware update.